Sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab tauhid. Jadi kalau di sini memang lanjutan, tidak dari awal. Kita lanjutkan apa yang telah kita ambil dari sebelumnya. Sekarang kita masuk bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul khaufi minasyirki. Bab khauf minasyirki, takut dari kesyirikan. Kata khauf, kalau di depannya huruf jarnya ala, berarti artinya khawatir. Berarti artinya apa? Khawatir. Tapi kalau di depannya pakainya min, berarti dia takut. Ya, misalkan dia takut sama ular, berarti al-khauf min. Jangan al-khauf ala. Kalau ala berarti dia khawatir ularnya atau bendanya atau miliknya terjadi apa-apa. Jadi huruf jar ini berpengaruh terhadap arti. Sekali lagi, kalau khauf nempelnya sama min, berarti artinya apa? Takut. Ya, kalau nempelnya sama ala, berarti maknanya apa? Khawatir. Untuk haknya Allah, dia bilang, ya akhafu minallah, jangan akhafu ala Allah. Ya, saya takut kepada Allah, jangan saya pakai ala, nanti artinya saya khawatir. Masa kita khawatir kepada Allah SWT? Ini batil artinya. Ya, bab ini dihadirkan oleh mu'allif rahimahullah, kecocokannya, ya, munasabah, kesesuaian dengan bab terdahulu. Ya, bab terdahulu judulnya kan man haqqaqat tauhid. Orang yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannah bighairi hisabin wala adzab. Maka pahala terbesarnya, reward terbesarnya adalah masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Tapi perlu SOP. Ya, sebagaimana kemarin disebutkan ada 3 model atau 3 tingkatan. Ya, ada yang zalim li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiq bil khair atau sabiq fil khair. Kalau yang pertama namanya zalim li nafsih, berarti dia hanya menghadirkan asal iman. Ya, yang penting asal imannya punya dia. Dari ucapan, yaitu 2 kalimat syahadat. Dari keyakinan yang ada di dalam rukun iman yang 6. Keyakinan-keyakinan yang sahih tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Al-Quran, tentang Yaumul Qiyamah, tentang takdir. Walaupun secara global, ya, walaupun dia tidak terlalu ngerti tentang detailnya, itu sudah standar dasar. Kemudian dari amalan, yaitu salat. Jikalau dia telah menghadirkan ini, maka dia telah menghadirkan asal iman. Bisa dipahami ya? Tapi kenapa dikatakan zalim li nafsih? Karena dia hanya mengerjakan ini saja. Puasa kadang masih bolong-bolong. Ya, mafhum, punya uang nggak memberikan zakat, nggak pergi ke Baitullah. Maksiat-maksiat yang lainnya masih dikerjakan, riba, ya, atau apapun, kebohongan, kedustaan dan seterusnya. Tapi dia punya asal apa? Asal iman. Maka disebut dengan kata lainnya apa? Zalim li nafsi. Mau kayak gini modelnya? Jenis yang pertama ini namanya apa? Zalim li nafsi. Hati-hati juga, kadang orang belajar, tahu rincian, tahu detail masail, setan masuk terkadang. Yang para ulama usuli menyebutkan syubhat usuli. Yang para ulama ahli usul, mereka mengatakannya apa? Syubhat usuli. Sehingga ketika dia tahu ada rinciannya, akhirnya nggak apa-apalah saya milih yang inilah karena hawa nafsunya. Toh yang penting saya sudah menghadirkan apa? Asal iman. Ketika dia berbuat riba misalkan, kan saya sudah menghadirkan asal iman. Ya, ini namanya syubhat apa? Usuli.
Ya, nggak apa-apalah saya nggak melakukan ini, nggak melakukan ini dari kebajikan atau masih melakukan ya kemungkaran. Yang penting saya punya apa? Asal iman. Ini terkadang setan masuk di dalam. Nggak apa-apalah ini maksiat kecil ini, kan ente sudah punya apa? Asal iman. Yang disebut dengan namanya apa? Syubhat usuli. Ya, hati-hati dari permainan syaitan. Yang kedua, kalau dia modelnya muktasid, pertengahan, berarti dia menghadirkan asal iman, kemudian meningkat lebih, dia hadirkan kamal iman yang wajib. Apa itu kamal iman wajib? Dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang, keharaman. Tapi mustahabat dia belum bisa mengerjakannya. Kadang perkara makruh masih dikerjakan. Ya, dia hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Puasa Ramadan wajib, kerjakan dia. Ya, dia punya uang untuk mengeluarkan zakat karena sudah sesuai nisabnya, dia keluarkan. Dia punya uang untuk berhaji atau umrah, walaupun seumur hidupnya sekali dia kerjakan. Sisa-sisanya yang mustahabat dia tidak kerjakan. Maka orang yang seperti ini apa? Disebut dengan muktasid. Ya, adapun model yang ketiga, yang asal iman dihadirkan, yang kamal wajib dihadirkan, begitu juga kamal iman yang mustahab. Berat memang SOP-nya. Tapi jikalau dia ngerti ini, paling tidak dia terus tingkatkan keimanannya, harapannya Allah Subhanahu wa taala ya masukkan dia ke dalam surga bighairi hisabin wala adzab. Nah, ini yang disebut dengan sabit bil khair, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itu bab yang lalu. Nah, kemudian di sini dihadirkan babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Maksudnya apa? Orang yang betul-betul merealisasikan tauhid, maka hendaknya dia takut akan terjatuh ke dalam syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Kan dia mau merealisasikan nih, mau mewujudkan cita-cita. Maka salah satu langkahnya, selain dia berharap mengerjakan amal soleh, dia juga khawatir dirinya terjatuh, takut dirinya terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Dan ini sekali lagi fitrah. Orang misalkan mau usaha, mau bisnis, selain dia mengerjakan ya konsep yang bagus untuk menghasilkan keuntungan, maka juga dia harus khawatir, harus takut dia terjatuh ke dalam kebangkrutan. Jadi ya, masa orang bisnis atau nyari uang gitu-gitu aja, tapi tidak tahu ya ada bahaya apa di depannya. Khawatirnya malah dia nanti terjatuh. Dia nggak pelajari apa itu riba, ya apa itu judi, apa itu gharar, apa itu doror, misalkan. Akhirnya dia berusaha bekerja ya seenaknya saja, ambil sana, ambil sini dan seterusnya tanpa memperhatikan rambu-rambu. Maka ketika rasa takut ini ada, maka akan mendorong dia yang pertama untuk mengetahui segala jenis kesyirikan. Jadi rasa khauf ini bukan hanya adanya di hati, tapi bagaimana supaya dia realisasikan rasa takutnya itu. Yang pertama dengan cara apa? Ya, dia belajar mengenali macam-macam kesyirikan. Yang kedua, dia juga belajar macam-macam tauhid dan bagaimana penerapannya. Dua hal ini ya, ditambah yang ketiga dia mengajak manusia juga memperingati bahayanya kesyirikan, ya manfaatnya tauhid. Mafhum? Maka betul-betul dia baru dikatakan orang yang takut terhadap kesyirikan. Dan orang-orang yang betul-betul merealisasikan nilai-nilai apa? At-tauhid. Ya, katanya mau jadi ahli tauhid, tapi nggak tahu syirik, ya gimana ceritanya? Ya, katanya pengen jadi ahli tauhid, tapi tauhid sendiri nggak tahu penerapannya di mana saja, ibadah apa saja. Nah, ini yang perlu dipelajari. Makanya nanti bab keempat dan seterusnya itu ngebahas ya kesyirikan model-modelnya dan tauhid model-modelnya. Jadi dari muqaddimah sampai bab 3 itu ibaratnya baru apa? Pembukaan saja, pengenalan. Ya, nanti setelahnya baru kita belajar model macam-macam tauhid dan macam-macam apa? Kesyirikan. Bahaya soalnya kalau kita nggak tahu model kesyirikan,
Akhirnya apa? Dia tidak takut dengan kesyirikan, bahkan mengajak manusia untuk melakukan apa? Kesyirikan. Bahkan menjadikan syirik ini satu yang legal, satu yang biasa. Ini menunjukkan orang ini tidak merealisasikan nilai-nilai apa? At-tauhid. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita akan baca dalil-dalilnya bahwasanya syirik ini perkara dahsyat yang harus kita takut darinya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan ada juga pada ayat 116. Ini ayat yang wajib dihafal nih bagi seorang yang belajar apa? Tauhid. Ya, dan setiap bab itu memang harus ada kadar ayat yang dihafal. Misalkan kemarin ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dihafal itu. Dan seterusnya dari tiap bab diambil ayat-ayat yang menjadi inti. Nah, ini juga sudah selayaknya dihafal. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, lihat, Allah berkata dengan menggunakan kata inna, berarti penegas, penguat. Di Indonesia memang diartikan sesungguhnya, tapi dalam kalimat bahasa Arab itu lebih kuat maknanya. Betul-betul, sungguh, sangat gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memaafkan ya kesyirikan mafhum dalam ibadah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan ampuni itu. Ya. Jadi ada rasa takut kalau dia di dunia ternyata melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan belum bertobat, maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Nah, di sini para ulama silang pendapat, masuknya syirik besar atau syirik kecil atau dua-duanya. Maka di sana terbagi dua pendapat. Yang pertama mengatakan masuk syirik besar dan syirik kecil, Allah tidak akan ampuni. Yang besar, yang kecil tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, karena kata an yushraka itu ada an, namanya an masdariyah. Maka fi'il mudhari setelahnya itu harus diubah menjadi masdar, berarti isyrakan bih. Isyrakan itu nakirah, konteksnya nafi, negatif, maka memberikan faedah umum. Berarti Allah tidak akan mengampuni syirik besar dan syirik kecil, segala model kesyirikan. Ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, Allah tidak akan ampuni dia. Ini kan harusnya kita ngeri ya, takut. Ketika kita tahu segala jenis kesyirikan tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ada perbedaan antara syirik besar dengan syirik apa? Kecil. Kalau syirik besar, ketika dia mati dalam keadaan membawa ini, maka tidak akan dikeluarkan dari neraka, kekal selama-lamanya di dalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang nggak takut kalau misalkan ancamannya seperti ini? Ya, misalkan di negara-negara kalau koruptor harus dihukum mati, kira-kira takut nggak koruptor kalau mau melakukan korupsi? Ini di dunia, ya bakalan dihukum apa? Mati. Ya, ini apalagi sampai berujung terus sampai yaumul kiamat, kekal selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau dosa apa syirik yang kecil, maka sama juga tidak diampuni oleh Allah kalau mati dalam keadaan belum bertobat. Berarti apa? Harus disiksa dulu. Ya, kalau sudah bersih, dia akan dikeluarkan. Beda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar kekal di dalamnya, kalau syirik kecil tidak kekal. Tapi sempat diapain dulu? Disiksa dulu. Karena Allah tidak akan mengampuni segala jenis kesyirikan. Nah, nanti akan kita bahas model syirik itu apa aja. Ya, jangan-jangan kita terjatuh ke dalamnya gara-gara nggak tahu, gara-gara nggak belajar. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Syirik banyak. Ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan, ya, dalam sebuah hukum, dalam ya keraguan dan seterusnya. Itu bisa menyebabkan orang apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini ngeri sekali bahwasanya Allah tidak akan mengampuni
dosa syirik, baik yang besar maupun yang apa? Kecil. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Taimiyah, ya, memilih pendapat syirik besar dan syirik kecil tidak akan diampuni kalau mati dalam keadaan apa? Tidak bertaubat. Ya, maka sekali lagi bab setelahnya kita akan pelajari macam-macam kesyirikan. Ya. Tatoyur itu kesyirikan. Misalkan dia meyakini, oh tangannya gatel nih. Ya, berarti kalau tangan gatel bakal dapat apa dia? Duit, misalkan. Ya, itu sudah jatuh dalam syirik kecil. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ngeri. Takut seharusnya kita akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di masyarakat kita, misalkan pakai apa nih? Kalung-kalungan tuh anak kecil biasanya, biar nggak step, biar nggak sawan. Ya, ada yang di mana? Tangan, ada yang di mana? Leher, ada yang di kaki. Kira-kira tujuan mereka apa itu pakai itu? Supaya apa? Terhindar dari apa? Penyakit bahaya. Dianggap itu adalah sebab. Padahal itu tali doang, nggak ada apa namanya penelitian ilmiah bahwasanya tali ini bisa menyelamatkan atau menghindari dari mudarat, nggak ada. Maka dia telah menjadikan satu yang bukan sebab menjadi sebab. Syirik kecil jatuh. Ya, berarti Allah tidak akan ampuni kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik kecil. Bedanya tadi tidak akan kekal di dalam apa? Neraka. Ya. Bahkan disebutkan juga termasuk bentuk syirik kecil, ya, orang lebih taat kepada apa? Misalkan majikannya atau tuannya sehingga dia melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tetap sholat misalkan, tapi sholat zuhurnya misalkan 2:30. Karena dia lebih mementingkan pekerjaannya, lebih mementingkan jabatannya dan seterusnya. Maka para ulama itu menegaskan itu pun jatuh dalam syirik apa? Kecil. Ya, tapi syirik kecil tuh bentuknya banyak sekali. Yang kalau kita tidak pelajari, khawatir malah terjatuh ke dalamnya. Nasallallahu wasallam. Bahkan dia ucapan, ya demi apa misalkan, demi bangsa dia bersumpah, demi Rasul. Sudah jatuh dalam syirik apa? Kecil. Ya, itu syirik kecil aja nggak diampuni, apalagi yang besar, yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita tahu ini seharusnya ada rasa apa? Takut, bukan malah mengajak manusia, ayo berbondong-bondong misalkan. Ya, untuk melegalkan satu kesyirikan, melegalkan satu kekufuran. Ini menunjukkan orang ini memang tidak mengerti apa? Tauhid, tidak mengerti apa? Kesyirikan. Padahal jubahnya jubah salafi misalkan. Jubahnya jubah orang yang mengenal tauhid. Tapi ternyata malah mengajak kepada kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan ayat ini walaupun memang umum, an yusyraka itu umum, tapi yang dimaukan khusus. Karena tidaklah lafaz-lafaz syirik di dalam Al-Quran, maka yang diinginkan adalah syirik besar. Al-muhim, mau dikatakan dia syirik besar saja atau dua-duanya syirik besar dan kecil, semuanya bahaya yang mendorong kita untuk takut melakukan kesyirikan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam masalah tawakal, ya itu kan ibadah hati. Tawakal itu kan i'timadul qalbi, menyandarkan hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab. Tapi ketika hatinya bersandar kepada selain Allah, itu sudah jatuhnya syirik besar. Karena masalah tawakal, masalah i'timad qalb itu enggak ada gantinya. Boleh dia bersandar kepada manusia, bersandar kepada jabatannya, bersandar kepada orang tuanya, enggak. Namanya i'timad hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lencengkan saja, dia palingkan satu selain Allah, langsung jatuhnya syirik apa? Syirik besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Gitu juga misalkan khauf, takut kepada sesuatu yang gaib, yang enggak ada. Dia takut sesuatu ini bisa memberikan mudarat, kalau saya macam-macam nanti saya kualat. Ya, itu juga jatuhnya udah syirik apa? Syirik besar. Jadi macam modelnya banyak. Ya, dari khauf, dari mahabbah, dari roja, dari inabah dan seterusnya, bisa seorang jatuh ke dalam syirik apa?
syirik besar. Jadi jangan dianggap sepele dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Selain syirik. Ya. Pokoknya kalau syirik besar, syirik kecil udah bahaya sekali. Tapi kalau selain itu bisa jadi Allah ampuni, tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Nah sekarang kita tahu nggak kalau Allah akan mengampuni kita, misalkan dia meninggalkan puasa, meninggalkan zakat padahal sudah wajib, atau melakukan kemaksiatan. Ya, sama ini juga ngerinya, tapi memang tidak sengeri, tidak sedahsyat kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak apa-apalah saya berbuat inilah, kan Allah akan mengampuni. Baca ayatnya lengkap, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah kehendakinya diazab dulu, ya diazab. Berbeda dengan keyakinannya orang-orang Khawarij. Ya, dosa syirik, dosa besar selain syirik, maka semuanya kekal di dalam apa? Neraka. Begitu juga Mu'tazilah. Karena sekali lagi kembali ke konsep iman. Menurut mereka iman itu kan amal masuk semuanya. Semalam kita bahas. Ketika ada yang runtuh satu, maka sudah nggak bisa ada kekufuran dan keimanan gabung. Maka dia cuma satu model, yaitu kekufuran. Berarti apa? Masuk kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini keyakinannya siapa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Bedanya Khawarij dengan Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah masih mengatakan di dunia tidak kafir, tidak muslim. Gimana coba? Padahal kita lagi bahas ini dosa besar ya, bukan syirik. Ya kalau syirik mereka udah sepakat, mafhum, besar yang kecil sepakat. Tapi kalau ada orang yang melakukan selain itu dari dosa, kalau menurut orang Khawarij di dunia kafir, kalau menurut orang Mu'tazilah tidak kafir, tidak muslim. Di mana dia? Tengah-tengah, yang disebut dengan baina manzilatain. Tapi uniknya ketika di neraka kekal, sama dengan Khawarij dia berdua. Sekali lagi kembalinya ke konsep iman memang. Ya penting ini konsep iman akan bercabang banyak di atasnya masail. Ketika salah fatal di bawahnya, kecabangnya ke atasnya juga apa? Rusak. Sebagaimana tumbuhan, kalau memang dari awal akarnya rusak, atasnya juga akan apa? Akan rusak. Ya, menganggap sesuatu yang batil menjadi hak, menganggap satu syirik menjadi ya perkara yang lumrah dan seterusnya. Ya, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita. Begitu juga qala al-Khalilu alaihi salam, berkata Khalil yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim yang dikabarkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ibrahim juga berdoa, wajnubni ya Allah jauhkan aku, wa baniya dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah atau beribadah kepada sanam. Lihat, Ibrahim siapa sih Ibrahim? Ya, selain dia Abul Anbiya, apalagi julukannya Al-Khalil, kekasih Allah, apalagi julukannya? Apalagi ummah, qanit, hanif, muslimah. Banyak sekali julukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan betul-betul taatnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan apa tauhid. Tetap beliau masih khawatir. Wajnubni ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya dan anak keturunanku, an na'budal asnam. Maka kita bukannya nabi, ya, orang-orang datang belakangan yang begitu banyak kerusakan, baik dalam masalah akhlak, masalah moral, akidah dan seterusnya. Ya seharusnya min babil aula, lebih utama dia banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang kata Ibrahim At-Taimi, seorang ulama dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, yang beliau meninggal ditahan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Ya, Ibrahim At-Taimi meninggal karena ditahan di penjara oleh Hajjaj ibn Yusuf. Ya, beliau termasuk tabi'in, Tatkala beliau baca ini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, beliau berkata, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari musibah setelah Ibrahim alaihissalam? Enggak ada.
maka lebih aula lagi, lebih utama lagi dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya doa, tapi pelajari apa itu tauhid, apa itu apa? Kesyirikan. Hidup kan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, ibadah itu harus apa? Mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Ibnu Abbas? Liyuwahhidun. Jadi ibadah adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak ngerti tauhid, nggak ngerti kesyirikan, fatal. Hidup cuma sebentar, ya paling 20, 30, 40 tahun lagi mati. Sedangkan alam akhirat begitu lamanya, begitu kekal di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya ya membuat kita semakin apa? Ngeri gitu, takut. Tapi takutnya ini jangan takut aja, enggak. Selalu diiringi yang namanya khauf dengan apa? Roja. Satu sisi memang kita takut terjatuh ke dalam siksanya Allah, satu sisi juga kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam apa? Surganya. Ya, semaksimal mungkin pelan-pelan naik level. Ya, bukan berarti orang yang masuk surga bighairi hisabin wal adzab tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali, enggak. Ya, dulu kalau belajar ini, waduh, saya dulu pernah melakukan kesyirikan lagi, berarti saya gagal ini masuk surga bighairi hisabin wal adzab. Oh, dulu saya pernah tatoyur lagi. Ya enggak, selama dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni, Allah hapuskan ya. Sekarang buka lembaran baru. Ya, buka lembaran baru, ya naik tingkat terus pelan-pelan. Semoga Allah mudahkan dia masuk surga bighairi hisabin wal adzab. Tapi kan sekali lagi perlu SOP, ya perlu effort lebih. Bukan sekedar teori, oh teorinya A, B, C, tapi nggak ada realisasinya. Karena ini ya, apa namanya, kalau kita menerapkan ibadah, memang di awal kali kita ngerjakan mungkin ada kholal, ada cacat, ada yang kurang. Tapi itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa evaluasi. Begitu juga adanya kehidupan, hari ini senang, besok sedih, besok musibah dan seterusnya. Itu satu sisi merupakan ya kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya apa peran kita dalam bentuk ibadah kepada Allah di hadapan musibah tadi? Ya, mungkin hari ini dia baru bisa bersabar. Ya, baru bisa bersabar. Tapi ternyata besok begitu lagi diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya sudah ada memori di dalam apanya? Ya, hatinya, di dalam benaknya, oh ini sama seperti kejadian lalu. Jadi ya. Ya, dulu saya cuma sanggup bersabar. Maka sekarang saya mau naik level, ridho. Ya, saya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hartanya hilang, keluarganya hilang, khususnya ya walaupun levelnya lebih berat, maka dia juga harus naik level dalam bentuk apa? Ibadah. Ya, diterapkan ibadah terus. Tapi kalau nggak pernah diterapkan, gimana dia mau merasakan manisnya iman, manisnya ibadah? Ya, nggak apa-apa dia lakukan, tapi ada cacat, besok lagi pasti akan ada lagi. Ya, semodelnya sama. Maka seharusnya sudah ada tertanamnya. Kayak misalkan di dunia kedokteran, kalau orang sudah kena COVID misalnya, yang kedua kena lagi, seharusnya udah apa dia? Udah kebal kan? Ya, udah punya antibody. Ya, makanya katanya vaksin itu sebetulnya adalah apa? Virusnya itu sendiri yang diapain? Dimasukin sehingga tubuhnya punya data. Ya, ketika dia nggak kuat, akhirnya apa? Malah sakit ya. Tapi setelah sakit dia punya kekebalan tubuh. Ya, seharusnya seperti itu juga. Makanya di dalam iman itu harus ada amal. Memang harus ada amal. Dan jangan dipahami berarti ketika dia beramal langsung sempurna, enggak. Itulah latifnya Allah Subhanahu wa taala, maha lembutnya Allah. Hari ini mungkin dia baru bisa sabar. Besoknya lagi diuji lagi yang sama. Ya, sabar tapi lebih kuat misalkan. Besoknya lagi naik tingkat dia menjadi apa? Ridha. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Besoknya lagi dia naik tingkat menjadi syukur. Diuji oleh Allah tapi berterima kasih pada Allah. Diuji oleh Allah tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan itu kan nggak bisa langsung naik level ke atas, pasti pelan-pelan. Itu hikmah namanya. Itu namanya apa? Hikmah. Nggak mungkin lah anak kecil brojol langsung makan nasi goreng. Ya, mungkin lah. Langsung makan toprak, makan mie ayam.
Ya, Iroya. Makan apa dulu waktu kecil? Iya, ASI dulu. Terus MPASI, biskuit-biskuit. Ya, baru udah gede dikit makan Indomie, ya. Makan sayur, makan ini dan makan itu. Pelan-pelan kan nggak bisa langsung dia apa? Naik, nggak bisa. Sama kehidupan itu juga. Makanya kan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu antum harus pahami ada 3 kalimat yang kalau antum paham ini ya menjadi konsep kehidupan. Yang pertama khalaqtu, berarti Allah ciptakan. Yang kedua liya'budun, ibadah. Kemudian yang ketiga tafsirnya Ibnu Abbas, liyuwahidun, berarti hidup ya kehidupan untuk ibadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 konsepnya yang harus dipahami. Kehidupan itu apa aja sih isinya? Ada rasa sedih, bahagia, kecewa, ujian, nikmat, itu bagian dari kehidupan. Semuanya untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara ibadahnya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Harus ngerti nih, apa itu tauhid dan lawannya. Ya, karena ketika orang tidak tahu tauhid, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mafhum, tidak ibadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, akhirnya yang ada bunuh diri, stres, pusing, kalut dan seterusnya. Ya, kan banyak orang gitu ya. Lu kenapa stres banget? Ya. Waduh, gua habis begini-begini nih, dipecat sama bos. Ya, gimana ya, kata orang Jepang, udahlah bunuh diri aja. Karena apa? Tidak ada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam ini, ya, jadi kata Ibrahim At-Taimi, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahima, maka siapakah yang merasa aman dari bala musibah? Musibah itu maksudnya ditimpakan oleh Allah yang melakukan kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak ada yang aman. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak berdoa kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, atau mengajarkan kepada umatnya minta ampun kepada Allah dari menyekutukan Allah atau dari kesyirikan yang tidak dia ketahui, tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita tahu ini harusnya lebih apa? Waspada. Hati-hati, jangan-jangan ternyata selama ini kita telah melakukan kesyirikan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah asnam. Asnam itu jamak dari sonam. Ya, sonam itu sesuatu yang dibentuk untuk disembah selain Allah, tapi merupai bentuk hewan, manusia, ya, apalagi kayak ada surah bentuknya. Itu namanya apa? Sonam. Kayak berhala. Ya, apalagi ada gambarnya patung, ada gambar hewan apa, gajah, hewan biasanya kera, ya, dan seterusnya. Itu disebut dengan sonam, disebut dengan patung. Tapi ada juga namanya wasan atau jamannya ausan. Maka dia adalah segala yang disembah selain Allah, apapun, ya, mau yang berbentuk ataupun yang tidak. Ya, misalkan dia nyembah jin, maka jin dikatakan wasan. Ya, sesembahan selain Allah yang tidak memiliki yang berbentuk ataupun yang tidak, maka dia disebut wasan. Jadi wasan ini lebih luas. Sonam lebih khusus kepada benda yang dibentuk, ima dari batu, dari pohon, ya, dari apapun. Tapi kalau wasan, ya, itu selain apa, sesuatu yang disembah selain Allah apapun bentuknya, maka disebut dengan apa? Wasan. Lihat bagaimana Ibrahim sekali lagi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan ini bisa kita baca dalam apanya? Dalam sholat kita, dalam doa-doa kita. Yang kemarin kan menariknya pas lagi 17-an, kenapa ayat ini nggak pernah dibaca gitu. Badannya cuma apa? Ya, negeri yang aman, selesai. Ya, padahal ada lanjutannya. Ya, kemarin-kemarin mah nggak dipakai, pas dikritik langsung dipakai yang ini. Ternyata sampai juga kritikannya. Jadi jangan dianggap sepele ya, kritikan antum di media sosial itu, ya, ada aja yang baca. Ya, disebarin ke ustadznya sono di sana. Waduh, kita dikritik nih, nggak pakai ini lengkap. Akhirnya dipakailah ayat ini apa? Lengkap. Seharusnya sadar diri ya. Khair insyaallah. Kemudian apa? Kita lanjutkan hadis berikutnya di sini. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya.
akhwafu yang paling menakutkan gitu, yang paling mengerikan. Apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lihat, Nabi SAW mewanti para sahabatnya, ada sesuatu yang paling mengerikan gitu, paling menakutkan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Lihat, makanya akhafu ala. Ya, akhwafu ma akhafu ala. Akhwafu itu sesuatu yang paling ngeri, sesuatu yang paling menakutkan. Apa yang aku khawatirkan kepada kalian adalah apa? Syirik kecil. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Lihat ini bagaimana Nabi SAW ya memberikan wejangan kepada sahabatnya. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Mohon ya, karena kondisi sahabat sekarang sudah ngerti apa itu syirik besar, dijauhkan semuanya. Tapi ternyata Nabi tidak mencukupkan sampai situ. Ya, sampai ke syirik-syirik kecilnya pun diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini ternyata banyak menimpa kepada orang-orang yang ahlul ilm, begitu juga orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Syirik apa namanya? Kecil. Ya, misalkan imam dia suaranya bagus, masya Allah, kan orang bagus nih, orang saleh. Tapi ketika mungkin ada situasi kondisi, wah ada bapak si fulan ini, wah, ya dia punya anak perempuan nih. Ya udah dibacanya diapain sama dia? Dibagus-bagusin. Nah, jatuh ke dalam apa? Riya. Dan jangan dikira misalkan ustaz gitu, misalkan anak itu lagi nyampaikan ilmu gitu. Terkadang ada jamaahnya banyak, itu aja ada setan masuk. Wah, banyak tuh, harus semangat, harus begini. Ada. Ya, setan masuk untuk menjatuhkan kita dalam perbuatan apa? Riya di dalam. Dan riya sekali lagi dalam perkara ibadah, dalam perkara din, bukan dalam perkara dunia. Antum perkara dunia mau riya nggak masalah. Antum bawa motor Harley, brong brong brong, tunjukin, terus dia bilang, wah riya lo, nah, salah dia persepsinya. Karena riya itu dalam perkara apa? Din, ibadah. Tapi kalau antum punya mobil bagus, punya baju bagus, ya itu tanda dia menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan riya. Karena riya tidak masuk dalam perkara apa? Dunia. Misalkan nih, Nobel nikah nih, masya Allah, sama wanita paling cantik se-Jawa Barat misalnya. Terus dia pikir satu, saya mau nikahi wanita tercantik sedunia, wah se-Jawa Barat. Riya dia. Ya, karena menikah itu perkaranya adat, bukan perkara ad-din. Jadi tetap sah nikahnya. Ya, ketika dia bilang saya terima nikahnya, walaupun dia riya, walaupun dia sambil hore-hore jingkat-jingkat, ya tetap sah nikahnya. Karena riya itu masuknya dalam perkara apa? Perkara din, perkara ibadah, bukan perkara apa? Dunia. Nanti insya Allah akan dibahas ya lebih rinci perkara apa? Riya. Tapi di sini perhatikan riya yang dimasukkan oleh Nabi SAW yang ada pada kaum muslimin, yaitu riya kecil. Bukan riya yang ada pada orang-orang munafik. Karena riya itu ada dua model. Riya yang ada pada orang muslim dan riya yang ada pada orang munafik. Ya, kalau riyanya orang munafik, di lisannya dia berucap, di lisannya dia mengatakan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia puasa, tapi hatinya sangat apa? Benci kepada Islam. Dia mengatakan syahadat hanya dalam rangka tameng saja, supaya mereka ya tidak dihukum, tidak disiksa dan seterusnya. Ini disebut dengan riya orang-orang apa? Munafik, dan dia mengeluarkan dari dinul Islam. Bahkan dikatakan firdarkil asfali minan nar, untuk orang-orang munafik. Tapi yang dimaukan di sini oleh Nabi Muhammad SAW adalah riya yang terjadi pada kaum muslimin, terutama orang-orang berilmu, orang-orang saleh. Terkadang masih saja dihinggapi yang namanya apa? Riya. Jadi jangan anggap sepele nih. Bahkan dalam beberapa riwayat dia seperti apa? Semut kecil gitu, yang ada di batu hitam, tidak nampak di gelap malam. Itulah riya, Pak. Ya, yang disebut dengan ar-riya atau syirik kecil. Dan ini dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umatnya. Dan banyak orang apa? Tertimpa penyakit ini. Dan kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, Allah tidak akan ampuni. Nasallallahu Jadi ngeri, seharusnya ngeri ya dalam perkara-perkara syirik itu, jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap ini mah pembahasan orang-orang radikal. Ini pembahasan orang-orang yang gak ada kerjaan.
Terus kerjanya apa nanti? Kalau nggak belajar tauhid, kalau nggak belajar syirik. Karena ya kalau dia nggak tahu mana yang batil, maka bisa jadi kemungkinan besarnya apa? Terjatuh. Ya, mungkin antum pernah ngelihat orang kok naik motor, naik mobil nyangsang, nyangkut di mana? Di gentengnya orang, gitu kan? Ya karena dia nggak tahu track, dia kira lurus, ya nggak taunya lurus, belok, nggak taunya motornya terbang. Ya, ini gara-gara nggak tahu jalan. Makanya ketika di jalan-jalan itu kan dikasih rambu, ya ada yang belok begini, ya bukan orangnya harus begini juga nggak, tapi tanda bahwasanya dia belok. Nanti ada yang begini belok, supaya dia waspada. Ya, coba kita jalan nggak tahu, nggak ada rambu, nggak ada lampu, gimana? Ya, bahkan dikisahkan seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Dia kira dia pegang apa? Kayu, nggak taunya ular, dicatok dah, catok apa patok mati dia. Ya karena ularnya berbisa. Ya, atau misalkan petani kok bisa-bisanya ditelan ular gitu ya. Ada kan banyak berita. Ya, padahal orangnya besar ya. Ularnya juga nggak seberapa, tapi ditelan sama ular. Ya bisa jadi dia nggak tahu di situ ada apa, ada bahaya. Tapi ketika orang tahu, ya dia akan menghindar. Ya ini naluri. Ketika ada bahaya di depan, pasti dia akan menghindar. Mafhum, itulah orang yang merealisasikan apa? At-tauhid. Sekali lagi, orang yang merealisasikan tauhid akan punya rasa takut ya yang besar terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud, namanya Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud termasuk pembantunya Nabi dari kalangan dewasa. Karena Nabi itu memiliki beberapa pembantu baik dari kalangan dewasa maupun dari kalangan anak-anak. Ya, dan masyru' disyariatkan membantu orang saleh itu termasuk bagian dari ad-din. Membantu ya orang-orang yang memiliki keutamaan dari ad-din itu termasuk apa? Ya, keberkahan yang diambil darinya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan, keberkahan itu banyak modelnya. Salah satunya di majelis ilmu itu ada keberkahan. Maka duduk dia di situ. Ya, di dalam membantu orang-orang saleh itu pun ada keberkahan di dalamnya. Ya, makanya ketika Ibnu Mas'ud diledek, ya ketika dia naik ke sesuatu gitu, ternyata betisnya apa? Kecil. Ya, ada yang ketawa, tapi dibela oleh Nabi. Walaupun betisnya kecil, tapi nanti paling berat timbangannya di yaumul qiyamah. Ya, ini bentuk pembelaan Nabi kepada orang-orang yang membantu menolong beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa meminta dari selain Allah, niddan itu tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam apa? Neraka. Ya, baik nanti syiriknya besar maupun syiriknya kecil. Ketika dia mati dalam keadaan belum bertobat, membawa dosa syirik, maka tempatnya di neraka. Nanti tinggal dilihat syiriknya besar atau apa? Kecil. Ya, maka antum harus tahu perbedaan syirik besar dan syirik apa? Kecil. Kalau syirik besar mengeluarkan dari din, ya kekal di dalam apa? Neraka, dan menghapuskan semua amal sejak dia kerjakan dari balik sampai detik ini. Ketika melakukan syirik besar, hapus semua, hilang. Tapi kalau syiriknya kecil, masuk neraka juga tapi tidak kekal, dan tidak mengeluarkan dari din Islam. Ini akidah Ahlussunnah, berbeda dengan Khawarij. Maka syirik kecil menurut mereka kafir, keluar dari din Islam. Ya, yang ketiga apa? Hanya menghapus amal yang di situ ada riya. Adapun amal-amal sebelumnya tidak terhapus. Ya, makanya misalkan dia riya, ini dia sedikit kita bahas rinciannya. Riya itu ada beberapa model. Yang model pertama di awal, sebelum melakukan ibadah dia udah riya memang niatnya, maka hapus, hilang semua amalnya, nggak sah. Yang kedua, riya datang di tengah-tengah. Ya, lagi sholat pertama khusyuk, masya Allah, ikhlas karena Allah. Tapi di rakaat kedua, rakaat pertama atau rakaat ini muncul apa? Riya.
Kalau dia mampu menepisnya, mampu menolaknya, ya nggak masalah itu. Mafhum? Dia lawan itu riya itu tersebut. Dia perbaharui niatnya ikhlas karena Allah, nggak masalah terhadap ibadahnya. Tapi kalau dia istirsal, ya diladenin terus. Mafhum? Ya, wah enak nih katanya diladenin terus. Maka dilihat ibadahnya, apakah ibadahnya satu kesatuan atau bisa terpisah. Misalkan ibadah satu kesatuan, sholat, ya misalkan dia riyanya di rakaat ketiga, ya berarti kan 1, 2, 3, 4 itu kan satu kesatuan. Serius ya? Muncul di tengah dan dia tidak bisa mampu menepisnya, malah diladenin, maka hancur semua ini. Yang satu, yang kedua hancur semua. Ya, tapi kalau ibadahnya bisa terputus seperti sedekah. Ya, pertama sedekah sendirian ikhlas, terus ada yang banyak dia mau sedekah lagi lah. Nah, itu kan berarti yang ke tengahnya itu, dan dia bisa terpisah. Maka yang batal hanya yang kedua. Sedangkan yang pertama tidak batal. Kan sama-sama sedekah. Hanya saja dia bisa terpisah. Kan kalau sholat nggak bisa terpisah. Kalau sholat nggak bisa terpisah. Tapi kalau sedekah, ya misalkan masuk jam 6 dia sedekah, terus masuk jam 7 dia sedekah lagi, tapi beda niat. Itu sama, dia masuknya satu ibadah yang jatuhnya di tengah. Nah, model yang ketiga, dia riya setelah ibadah. Maka yang rajih wallahu alam tidak merusak ibadahnya. Kalau riyanya telah selesai. Ya, jadi kalau untuk umroh, ya riyanya nanti kalau udah selesai ya. Jangan sambil tawaf, halo guys. Ya. Atau lagi sa'i, halo guys. Ya, khawatirnya jatuh di situ apa? Riya. Tapi kalau sudah selesai, sudah cukur rambut, ya terus dia bilang alhamdulillah sudah selesai. Misalkan anggap dia riya di situ, ya maka yang rajin tidak sampai membatalkan karena ibadahnya telah selesai. Ibadahnya apa? Telah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-muhim di sini, ya barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah selain Allah tandingan-tandingan, dakhalan nar, maka tempatnya di dalam neraka. Ya. Ini balasan terdahsyat sudah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah. Jabir dan Abdullah keduanya sahabat. Jabir ini sahabat yang dulu ketika perang Khandaq atau menggali parit, ya dia ke rumahnya, tanya istrinya ada apa di rumah, cuman ada kambing kecil, ya udah potong deh, itu kayaknya Nabi lapar nih. Dipotong, istrinya bikin roti, bikin daging, masak, ya bisik-bisik ke Nabi, Nabi saya undang makan ya, boleh bawa sahabat tapi jangan banyak. Ya, nggak taunya, wahai para sahabat Ansar Muhajirin, kita diundang makan sama-sama Jabir. Kaget yang diundangnya 3.000 orang pakai kambing apa? Kecil. Ya pulang dimarahin sama istrinya. Abang gimana sih ini? Ya. Orang masaknya cuma sedikit, yang diundang apa? Banyak. Katanya, tenang aja katanya. Ini soal perintah Nabi. Ya. Nabi kasih ujangan. Ya makanannya itu ditutup, jangan dibuka. Jadi ambil, tutup, ambil, tutup. Ya sampai kenyang-kenyang itu semua orang makan. Ini mukjizat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tenang aja, ya semua makan ya. Katanya masaknya cuma seliter, ya dagingnya cuma berapa doang, ayam 1 ekor, ya entek ya habis. Dia kira dia Nabi kan. Maksudnya, tapi itu kisah sepenggal tentang Jabir. Banyak Jabir berkisah tentang dirinya. Ya begitu juga ketika ayahnya meninggal. Kemudian banyak utang, kemudian Jabir mengadu kepada Nabi, akhirnya dipanggillah Jabir punya apa di situ. Akhirnya Nabi berseru kepada sahabatnya yang punya harta, bantu Jabir. Dan masih banyak kisah-kisah tentang Jabir ibn Abdullah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah berkata, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu, ini kebalikannya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah yusyriku bihi syai'a, menyekutukan Allah dengan sesuatu,
dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam apa? Neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekarang ada sifat roja, berharap semoga kelak kita berjumpa dengan Allah tanpa membawa sedikit pun dosa syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Dan juga kita harus khawatir, takut, ya jangan-jangan nanti kita mati berjumpa dengan Allah malah bawa apa? Dosa syirik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hadisnya Bara ibn Azib tuh jadikan hadis patokan tuh, bikin hati kita jadi luluh, jadi lembut. Ya, ketika ada dua jenazah, yang satu muslim, yang satu apa? Kafir. Ya, yang muslim itu harum wanginya sampai memenuhi apa namanya? Penduduk langit. Sehingga malaikat bertanya-tanya, siapa ini? Fulan ibn Fulan. Tolong bukakan pintu langit, dibukakan. Masuk ke langit kedua, ditanya lagi, ini siapa nih, harum sekali? Ya, Fulan ibn Fulan. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan ruhnya ke dalam alam barzakh. Dikasih nikmat kubur. Tapi model yang kedua, bau busuk. Ya, itu orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Ya, orang-orang kufar, orang-orang musyrik ini ya akidahnya najis, akidahnya busuk. Karena memang dia ya tidak mau beribadah kepada Allah, atau beribadah malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baunya busuk. Malaikat saja sambil ya bertanya, ini siapa, busuk sekali. Fulan ibn Fulan. Ya, tolong dibukakan pintu langit, enggak dibukakan. Akhirnya dilempar dengan sehempasnya ya sampai apa? Hancur dan dikembalikan ke alam barzakhnya, dibukakan apa? Ya aroma-aroma atau siksa kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini untuk orang-orang yang kufar, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan kalau banyak kayak begini kan sekali lagi muncul rasa apa? Takut. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele, jangan dianggap ringan. Nah, ini kaidahnya begini. Kalau mau lebih rinciannya pelan-pelan nanti. Bab keempat, kelima, keenam sampai 100 lebih. Kita akan bahas lebih detail macam-macam tauhid dan macam-macam apa? Kesyirikan, dari yang besar sampai yang kecil. Setahun nggak selesai, nggak masalah. Mau kemana? Hah? Mau pindah? Kan enggak, di sini aja kan, apalagi orang sini itu kan. Ya, sampai mati kalau perlu di sini. Ya. Besarin lo dakwah tauhid, besarkan apa namanya? Ya, maklumat atau edukasi atau dakwah, ya saling ta'awun, saling tolong menolong. Semoga semuanya bisa ambil peran ya di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada apa? At-tauhid. Yang bisa dengan media sosialnya, pakai media sosialnya. Yang bisa dengan kedudukannya, pakai kedudukannya. Yang bisa dengan materi, harta, ide, ya saling apa? Bahu membahu. Ya saling mengingatkan, saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Insya Allah dakwah akan maju, dakwah akan berkah. Ya pelan-pelan Allah akan berikan apa? Keberkahan. Ya, karena dakwah itu dakwah berkah. Ya. Dakwah tauhid itu dakwah apa? Mubarakah. Tapi dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah-dakwah kesyirikan gak lama akan Allah singkap, akan Allah Subhanahu wa taala bongkar kedoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam ya terjatuh ke dalam syirik besar maupun syirik kecil. Tentunya dengan mengetahui macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Ira nanya. Enggak. Nanya. Ya. Apa? Tatayur. Dia itu tatayur itu ya menganggap sial atau menganggap baik kepada sesuatu yang itu bukan sebab. Gimana? Bendung. Ya. Kalau memang itu merupakan tanda dan memang biasanya begitu ya nggak masalah. Namanya ada mendung pasti kemungkinan besarnya adalah apa? Hujan. Wah mendung nih, ya hujan lagi nanti bawa payung lah, nggak masalah. Oh mendung nih bawa jas hujan lah, nggak masalah. Ya
Dan lawannya tatoyur itu tafaul. Tafaul itu kata-kata mutiara, kata-kata indah yang membuat semangat. Ya, itu lawan dari tatoyur. Misalkan antum bikin quote yang indah-indah supaya orang optimis, ini juga nggak masalah. Nah, ini nggak masalah. Tapi inti dari tatoyur itu memang diambil dari burung, toyir. Ya, karena dahulu orang jahiliyah itu kalau mau melakukan aktivitas, dia keluar rumah cari burung. Burungnya diapain sama dia? Timpang. Kalau ke kiri berarti apa? Sial. Kalau ke kanan baik, berarti dia lanjutkan perjalanan dia, aktivitas dia. Sekarang apa hubungannya antara sial dan gak sial sama burung? Ya, Anda ingat sekali nonton film Doraemon itu dulu. Ya, dirusak akidah kita. Doraemon gimana nih? Tolong aku, kena sial terus katanya. Tenang ya. Nih pakai alat ini. Nanti dikasih kamera gini. Ya, kalau ke kanan dia akan sial nyemplung di got. Nah, kalau ke kiri dia akan dapat uang kan. Ya udah dia ke kiri. Ini sudah merusak akidah. Ya, sayangnya nggak bisa hilang di sini. Karena memang dari kecil dijejelinya wah Doraemon. Padahal situ ada kerusakan akidah. Jatuh dalam syirik kecil nanti anak-anak. Ya, rusak akidahnya, rusak apa ya? Fitrahnya. Ya, mungkin yang kecil-kecil ini tahu Doraemon. Wah, tahu, nonton juga. Jangan ya, rusak ya. Film apa? Film merusak akidah. Dan banyak lagi kerusakan-kerusakan akidahnya tuh banyak. Ya, bisa kembali ke masa lalu. Ya, misalkan masa depannya jelek, balik lagi, jelek lagi, balik lagi, jelek balik lagi. Jelek-jelek aja terus. Ya, itu yang salah, yang dulu nggak bisa hilang tuh. Ya, kayaknya enak ya punya alat gitu ya. Mafhum, ketika kita mau melangkah dikasih kode, jangan ke kanan, harus ke kiri. Wah. Ya, bahkan kata Nabi kalau Nabi tahu perkara yang gaib, dia akan terus mendapatkan kebaikan, tapi ternyata enggak. Ya, Nabi ternyata juga kena celaka, giginya ada yang tumbang, tanggal. Ya, walaupun Nabi sudah memakai apa? Baju besi. Tapi kalau Nabi tahu perkara gaib, tentulah Nabi ya akan menghindari hal tersebut. Tapi sekali lagi Nabi tidak tahu perkara gaib. Ya, nanti insya Allah akan ada bab tatoyur lebih khusus. Bahkan bisa jatuh dalam syirik besar. Ketika dia meyakini memang burung inilah yang menakdirkan saya. Burung inilah yang berkuasa untuk mengatur sial atau tidaknya. Jatuhnya dalam syirik apa? Besar. Tapi kalau dia meyakini itu hanya sebab, yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, semua kehendak Allah, maka jatuhnya syirik apa? Syirik kecil. Ya, misalkan yang pakai giok-giok ini, kalau giok ini memang ada penelitian nggak kalau dia pakai itu bisa mengobati? Ada. Ya, kalau memang ada, ternyata dia punya magnet atau apa? Ya, bisa menarik peredaran darah dan seterusnya, maka tidak masalah. Tapi kalau memang dia nggak bisa apa-apa kecuali ya anggapan aja kayak batu akik. Ini kalau batu ini, wah auranya bagus ini. Apalagi kalau pakai batu ini, ya lebih karismatik. Beli apa lagi? Ya, makanya dia rela beli mahal, padahal dibohongin. Padahal batu ini tidak menentukan dia sial atau untung. Ini cuma batu perhiasan. Begitu. Allah alam. Ada yang lain? Ya. Surat An-Nisa ayat 48 ini kan disyaratkan bahwa Allah sudah mengampuni kesyirikan dan ibadah kepada Allah. Ya. Ada dua pendapat, satu bahwa yang dimaksud yang tidak diampuni itu baik syirik besar maupun kecil. Sedangkan pendapat kedua itu yang dimaksud yang tidak diampuni itu adalah syirik yang besar. Iya, hanya syirik besar saja. Apakah kedua pendapat itu dua-duanya benar? Dan kalau mana yang kita ambil yang lebih utama? Ya namanya pendapat. Mafhum, nanti tinggal kita lebih kecondongan mana. Mafhum. Tapi yang dimaukan di sini ketika kita hadirkan ada dua pendapat, yang kita maukan adalah kesesuaian dengan bab. Mau dia syirik besar, syirik kecil, tetap harus apa? Ada rasa takut. Ya, anggaplah syirik kecil ini nggak masuk, tapi dia masuknya duna, di bawahnya. Nah, sekarang kalau dia di bawah syirik besar, apa tadi kata Allah lanjutannya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni kalau Allah mau. Sekarang kita tahu nggak kalau Allah akan ampuni kita?
Kan nggak tahu. Tetap mau yang dia pendapat yang pertama atau yang kedua, ada bahaya di dalamnya. Ya. Jangan sampai kita menganggap remeh walaupun kecil. Ya, jangankan syirik ya, para ulama aja menegaskan dosa kecil saja jangan dianggap remeh. Karena pada hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Jadi mau pendapat satu, yang kedua, inti dari pembahasan kita adalah khawatir terjatuh ke dalamnya. Sehingga Allah ya tidak ampuni, atau Allah akan ampuni tapi sesuai kehendaknya. Nah, itu kan kita jadinya nggak tahu. Kalau Allah ampuni enak, kalau enggak, ya, makanya banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar. Bahkan Nabi saja ya beristighfar itu tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dan la ilaha illallah itu bagian dari zikir, dan ini terkadang kita lalai. Kayak la ilaha illallah itu bagian dari zikir, zikir yang sifatnya mutlak. Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena sering dia lantunkan sambil dia hayati di dalam hatinya maknanya, insya Allah itu juga akan membekas di dalam karakter dia. Ya, jadi zikir itu jangan cuma subhanallah wa bihamdi, subhanallah alimnya. La ilaha illallah juga termasuk apa? Zikir yang bunyinya apa? Bahasanya tahlil. Di Indonesia jadinya apa? Tahlilan. Karena tahlilan gak la ilaha illallah doang kan? Banyak di situ. Tapi bahasa syar'inya tahlil itu la ilaha illallah. Boleh kita baca lagi mau tidur, atau lagi berkendaraan, atau lagi luang, itu termasuk zikir. Yang kata Syekh Fauzan, banyak orang sudah ngerti nilai tauhid tapi lalai dari zikir la ilaha illallah. Ya, dan kita semua taksir kurang dalam masalah ini. Semoga Allah maafkan kita. Ada lagi foto? Cukup? Ya, harus hafal nih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Setelah ini bab keempat dan seterusnya lebih banyak kita bahas satu persatu model, pasti akan imbang. Ini tauhidnya, ini syiriknya. Ya, bagaimana penerapan tauhidnya, bagaimana mengetahui model kesyirikannya. Ini akan terus dibahas setiap bab. Akan kita kaji dalam setiap apa? Babnya. Ya. Semua lengkap di sini. Mau syiriknya dalam uluhiyah, syiriknya dalam rububiyah, syiriknya dalam asma wa sifat, syiriknya dalam dustur. Dustur itu apa namanya? Tahkim. Ya, dalam masalah hukum di negara. Ini dibahas semuanya. Ya, bagaimana rinciannya, orang yang membuat syariat, orang yang menjalankannya, orang yang ingin berhukum dengannya, detail di sini akan dibahas. Siapa yang dikatakan terjatuh dalam syirik besar, siapa yang dikatakan jatuh dalam syirik kecil, kapan dikatakan dia bermaksiat, akan dibahas dengan detail. Ya, jadi perlu kita kaji terus. Semoga Allah beri kemudahan. Cukup atau ada lagi? Cukup, Hiro? Benar? Cukup, kita tutup nih. Kalau belum nambah lagi. Ya. Gimana? Nikah? Enggak, nikah itu bagiannya adat. Cuma memang ada beberapa adat yang harus diatur dalam syariat. Seperti jual beli, itu adat. Tapi ketika tidak diatur oleh syariat, rusak nanti. Contohnya dia judi nanti, dia menipu, dia riba. Maka syariat juga mengatur bukan hanya masalah ibadah, tapi masalah juga apa? Adat. Makanya fikih nanti dibagi dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Ya, fikih ibadah itu apa? Dari mulai toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, itu pasti udah fikih ibadah itu. Sisanya fikih muamalah, jual beli, nikah, talak, jinayat, hukuman, ya, hutang, apa lagi? Gadai. Nah, jadi syarat ini lengkap, bukan hanya mengatur ibadah, tapi mengatur juga apa? Adat istiadah. Ya. Tapi kalau nggak dibahas, kembalikan ke adat masing-masing. Misalkan masalah tidur saja, itu kan adat. Diatur nggak sama syariat? Diatur. Harus miring kemana? Harus baca apa? Walaupun ya berhukum mustahab, tapi tetap diatur. Buang hajat. Ibadah atau adat? Adat, kebiasaan aja. Ya, jibiliyah. Jibiliyah itu tabiat manusia. Tapi apakah tidak diatur?
diatur masuknya kaki apa dulu, baca apa, ya, kemudian istinja atau istijmar dijelaskan dan seterusnya, masalah air, masalah batu, kemudian keluar dengan kaki apa, baca apa, semua diatur. Ya, begitu juga nikah. Begitu juga apa? Nikah. Ya, misalkan ada orang kafir nih, suami istri, terus dia nikah, sah nikahnya. Kemudian masuk Islam, udah nggak usah ulang lagi dia ada apa namanya akadnya. Misalkan dua-duanya masuk apa? Islam, maka nggak usah dia mengulang akadnya, karena dari awal dia sudah sah. Sudah apa? Sudah sah. Paham ya? Ya, kalau bulughul maram lengkap, ya fikih ibadah dulu, baru fikih muamalah, baru ditutup dengan adab. Nanti di bab belakang ada namanya babul jami', bab tentang adab, ya bagaimana berkata harus jujur, harus amanah, harus ya berbudi pekerti baik dan seterusnya di belakang babnya. Tapi selalu kita fikih itu fikih ibadah dan fikih apa? Muamalah. Ya, antum mau condong lebih mana? Ada ustadz kan ya bahasnya muamalah aja fikihnya. Ada. Ditanya tauhid ngawur banyak. Ya. Banyak. Ya, seakan-akan ya kalau dosa riba itu udah kekal di dalam neraka kepuasannya ya. Ya betul dia dosa, tapi jangan sampai ya membuat jadi apa namanya seakan-akan inilah dosa terbesar. Ya, bisa dipahami. Bukan meremehkan dosa riba, nah, tidak. Tapi ya pahami gitu, ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar dari itu semua. Makanya Abu Hanifah mengatakan fikih ada dua, fikih akbar dan fikih asgar. Fikih akbar itu akidah tauhid, itu fikih akbar. Fikih asgar yaitu fikih-fikih ibadah muamalah. Ya, tapi tetap semuanya dipelajari. Maksudnya ada prioritas. Ya, jangan sampai dia ngambil yang ini, nggak taunya dia menyepelekan yang ini. Dan banyak pakai. Atau bisa baca, dengar kajian-kajiannya Syekh Fauzan misalkan di YouTube, banyak orang yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli ini ternyata apa? Dalam masalah tauhid nol besar. Banyak. Ini wakai. Ini apa? Banyak kejadian. Ya makanya ya kalau kita belajar nahu yang direkomendasi itu siapa? Si Bawai. Nah, apa? Selain dia jago nahu, akidahnya bagus. Ya, yang lain banyak, cuma terkadang akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Jahmiyah, sehingga tidak direkomendasi. Sedangkan si Bawai, ya selain dia bapak pendirinya yang bikin kaidah-kaidahnya secara detail, akidahnya juga bagus. Makanya ma'ruf lah nama apa? Si Bawai. Ya kalau dari Jawa si Bowo. Karena dia dari Arab, jadi nama si Bawai. Jadi kalau dari Arab apa dari Jawa? Si Bowo. Ya, insyaallah. Cukup kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.